Kembali lagi kita berjumpa dalam perkuliahan komunikasi dan penyuluhan peternakan. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini bersama dengan Pak Pengki, nanti beliau yang kemungkinan akan membawakan materi perkuliahan setelah ujian tengah semester. Nah, aturannya memang di minggu lalu kita sudah seharusnya memulai perkuliahan, tetapi karena beberapa hal, makanya hari ini saya baru bisa memberikan materi kepada saudara-saudari sekalian terkait dengan materi perkuliahan kita dengan mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Nah, terkait dengan aturan dan peraturan perkuliahan, sama saja sebenarnya dengan mata kuliah yang saya ampu di semester lalu, ya. Saudara-saudari peserta mata kuliah yang kuliah dengan saya di semester lalu, ya, tentunya aturan tata perkuliahan sudah Anda dapatkan, dan aturan dan tata perkuliahan itu juga berlaku pada perkuliahan komunikasi dan penyuluhan ini, ya, mulai dari menyangkut kehadiran saudara, ya, minimal 75%, ya, dari 14 pertemuan, ya, tatap muka, kemudian mengenai kehadiran saudara dan pengumpulan tugas-tugas. Nah, itu menjadi indikator untuk penentuan nanti kelulusan saudara, ya. Tolong saudara untuk mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Nah, sesuai dengan surat dari Pak Rektor bahwa kita hingga sekarang masih menggunakan perkuliahan secara online. Oleh karena itu, ya, berdasarkan pengalaman saya di sebelumnya, ya, ketika menggunakan perkuliahan secara daring atau online, baik itu melalui Zoom atau Google Meet, itu banyak sekali saudara yang ada yang terlambat atau yang ada yang tidak online pada saat ujian, nah, atau pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung. Nah, itu yang membuat banyak sekali hambatan-hambatan dalam perkuliahan online ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan penjelasan berupa penjelasan terkait dengan materi perkuliahan kita dalam bentuk video. Nanti saudara-saudari, ya, boleh menyimak penjelasan saya terkait dengan materi perkuliahan kita dan akan saya share, ya, melalui YouTube, sehingga nanti saudara bisa, ya, nanti mengulang kembali video saya jika saudara kurang memahami atau, ya, ingin mengulang kembali terkait dengan materi yang telah saya jelaskan. Nah, untuk khusus kali ini, karena di minggu lalu kita sudah seharusnya masuk di pertemuan pertama, maka saya akan menjelaskan, ya, materi perkuliahan pertama sampai dengan materi perkuliahan kedua. Ya, nanti akan saya share. Ya, silakan saudara untuk menyimak, dan terkait nanti tugas yang akan saya berikan, silakan saudara untuk menyimak di Google Classroom. Dan pengumpulan tugas ini akan saya jadikan menjadi syarat bahwa saudara itu telah mengikuti perkuliahan, ya, di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jadi tolong saudara untuk, ya, aktif dalam Google Classroom juga.
Baik, dalam mata kuliah ini ya, di mana mata kuliah ini namanya adalah komunikasi dan penyuluhan peternakan. Nah, berdasarkan namanya ini saja, berarti kita akan membahas terkait dengan komunikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan membahas ya terkait dengan penyuluhan. Jadi kita akan mulai dengan komunikasi, apa itu komunikasi dan apa yang perlu dalam suatu komunikasi itu. Dan selanjutnya nanti baru kita akan membahas terkait dengan apa itu penyuluhan, bagaimana metode penyuluhan, falsafah penyuluhan, prinsip-prinsip penyuluhan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari komunikasi terlebih dahulu? Karena komunikasi ini ya diperlukan ya dalam kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu kita akan membahas terkait dengan komunikasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, ya, kalau kita berbicara terkait dengan komunikasi, nah, itu ada beberapa pengertian dari komunikasi, ya. Banyak sekali sebenarnya. Kalau saudara nanti bisa searching, ya, searching baik itu melalui Google. Nah, itu banyak sekali ya pendapat dari para ahli yang menjelaskan terkait dengan komunikasi. Ya. Di sini saya hanya tampilkan 5 saja ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Yang pertama itu Charles Cole ya. Charles ini menyatakan bahwa komunikasi itu suatu mekanisme yang memungkinkan atau menyebabkan adanya hubungan antara manusia. Jadi, manusia itu antara satu manusia dengan manusia lain itu dia bisa ya berinteraksi ya atau memiliki hubungan itu karena didasari dengan komunikasi. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Colin ya, komunikasi itu bagian dari proses ya, di mana pihak-pihak peserta saling menggunakan informasi untuk tujuan untuk mencapai pengertian yang sama, yang lebih baik mengenai masalah yang penting bagi semua pihak. Jadi menurut Colin ini ya, komunikasi itu ada atau dibangun ya oleh dua pihak atau lebih ya, di mana dua pihak ini atau lebih ini saling bertukar informasi ya, dan tentunya informasi itu ya memiliki pengertian yang sama di antara kedua belah pihak itu. Jadi apa yang diutarakan atau disampaikan oleh pihak pertama itu dimaknai sama atau dipahami atau dimengerti oleh pihak kedua dengan makna yang sama. Begitu juga dengan pihak kedua ya. Ketika pihak kedua menyampaikan suatu pesan ya atau informasi, itu pihak pertama memahami atau memiliki pengertian yang sama dengan maksud yang disampaikan oleh pihak kedua tersebut. Nah, sedangkan David Berlo juga mengatakan bahwa komunikasi itu suatu proses
di mana pesan dikirimkan dari sumber kepada penerima. Jadi menurut David Berlo ini bahwa komunikasi itu bagian suatu proses di mana ada sumber, ya. Jadi ada sumber informasi dan ada yang penerima informasi. Nah, oleh karena itu Berlo mengatakan bahwa komunikasi itu mengandung unsur-unsur yang disebut dengan source, sumber, kemudian message, pesan, kemudian channel atau sarananya, kemudian penerimanya. Jadi ada sumber informasi, kemudian ada informasi yang disampaikan, kemudian ada alat, alat untuk menyampaikan informasi tersebut, dan ada orang yang menerima informasi itu. Itu yang disampaikan oleh David Berlo. Sedangkan Gunther menyatakan bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicere yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Nah, jadi menurut Gunther ini komunikasi sebagai usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi milik bersama atau diketahui bersama. Nah, itu yang keempat menurut Gunther. Sedangkan yang kelima menurut M. Rogers, dia ini adalah mengembangkan dari apa yang dikemukakan oleh Berlo, di mana tadi Berlo mengatakan bahwa komunikasi itu terdiri dari unsur-unsur, ada source, ada message, ada channel, ada receiver. Nah, sedangkan si Everett M. Rogers ini menambahkan ada satu lagi, tidak cukup hanya ada sumber informasi, kemudian ada pesan, ada alat atau sarana untuk menyampaikan informasi, kemudian ada penerima. Tidak cukup sampai di situ saja, tetapi Rogers mengatakan bahwa harus ada efek, ada dampak, Jadi orang berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak lain itu menurut Rogers tidak sampai hanya pada pertukaran pikiran atau pertukaran informasi, tetapi harus ada efek atau dampak yang ditimbulkan dari proses komunikasi tersebut. Nah, itu adalah beberapa pengertian yang dikemukakan, Terakhir ada nih Harold dan Laswell. Nah, sama saja apa yang dikatakan oleh Harold ini dengan yang sebelum-sebelumnya, yang dikemukakan Charles, Colin, David, Gunther, dan Everett Rogers ini sama saja dengan yang dikemukakan oleh Harold, di mana Harold mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan apa pengertian komunikasi ini cukup dengan menjawab pertanyaan siapa yang berkata. Nah, kalau tadi kita bahas apa yang dibahas oleh David Berlo dan Rogers, itu siapa yang berkata ini ini bisa dimaknai dengan sumber informasi, Kemudian dalam saluran yang mana? Tadi channel, yang dimaksud oleh Berlo itu ada channel, Memakai saluran apa? Alat komunikasi itu sangat banyak, Alat komunikasi sangat banyak, Misalnya bagaimana agar informasi yang kita sampaikan itu bisa didengar oleh orang lain, banyak sekali, Apakah melalui televisi, melalui radio, melalui handphone, banyak sekali, atau video recorder, itu banyak sekali. Dan kepada siapa, siapa yang menerima informasi. Nah, kemudian apa akibat atau pengaruhnya. Nah, ini sama saja sebenarnya apa yang dikatakan oleh Harold ini dengan para ahli yang membahas terkait dengan pengertian komunikasi tersebut. Nah, oleh karena itu, berdasarkan uraian dari 6 ahli tadi terkait dengan pengertian komunikasi, maka paradigma atau model Laswell itu mengandung 5 unsur terkait dengan komunikasi, Jadi ada
paradigma model Lasswell ya, terkait dengan komunikasi yang mengandung 5 unsur ya. Yang pertama komunikator ya. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua ya, paradigma model Lasswell ya. Unsur yang kedua itu pesan ya. Pesan ini ya apa informasinya ya, apa isi dari informasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada media. Dia memakai media apa untuk menyampaikan informasi tersebut? Ya. Dia menyampaikan sarana apa, alat bantu apa untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang keempat itu adalah komunikan. Komunikan ini adalah kebalikan dari komunikator. Kalau komunikator tadi orang yang memberikan pesan atau orang yang menyampaikan informasi. Nah, kalau komunikan itu adalah orang yang menerima informasi, ya, orang yang menerima informasi. Kemudian yang kelima, ya, itu efek, ya. Efek ini dampak, ya, pengaruh atau feedback, ya, dari proses komunikasi tersebut. Nah, ini adalah 5 unsur yang terdapat dalam komunikasi ya, dalam paradigma atau model Lasswell. Ya, jadi nanti kalau misalnya di ujian ada soal semacam ini ya, sebutkan atau jelaskan 5 unsur ya model Lasswell. Nah, ini ada pertama komunikator, kemudian ada pesan, ketiga ada media, 4 ada komunikan, dan kelima ada efek. Jadi berdasarkan kesimpulan ya dari para ahli ya, kesimpulan dari para ahli ya, pendapat para ahli tadi ada 6, kemudian dengan paradigma atau model Lasswell ini maka bisa kita simpulkan ya apa yang dimaksud dengan komunikasi secara umum. Kalau tadi berdasarkan pendapat para ahli, nah berdasarkan pendapat para ahli itu bisa kita rangkum menjadi suatu kesimpulan terkait dengan pengertian komunikasi. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pendapat para ahli itu adalah bahwa komunikasi itu pernyataan antar manusia baik secara perorangan maupun berkelompok yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti. Ya. Dan komunikasi juga adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, selanjutnya ada macam komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya kita maknai ya secara lisan saja, ya seperti kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu hanya salah satu macam komunikasi, ya. Kalau kita melihat ya, macam komunikasi itu bisa dibedakan secara umum menjadi 3. Yang pertama tulisan. Jadi tulisan itu juga adalah bagian dari komunikasi. Kenapa tulisan itu bagian dari komunikasi? Ya, karena tulisan itu juga ya terdapat sumbernya ya. Ada orang yang membuat tulisan tersebut. Kemudian orang tersebut membuat tulisan itu tentunya ada isi dari tulisan itu dan hendak disampaikan kepada siapa dan tulisan itu dibuat dalam bentuk apa. Nah, makanya tulisan itu ya termasuk salah satu ya macam komunikasi. Yang kedua yang biasanya seperti kita lakukan ya itu komunikasi lisan. Ya, komunikasi lisan ya. Kita langsung secara lisan menyampaikan informasi kepada orang yang hendak kita tuju atau penerima informasi.
Kemudian komunikasi juga bisa berupa isyarat atau sandi. Jadi selain tadi ada komunikasi lewat tulisan, ya, ada komunikasi lisan, ada juga komunikasi isyarat. Jadi pakai bahasa isyarat, ya. Seringkali juga ya dalam kehidupan sehari-hari kita memakai komunikasi isyarat ini, ya. Dengan pakai bahasa isyarat tertentu, ya. Pada umumnya, ya, apabila bahasa isyarat itu sudah umum, ya, dipahami oleh orang tersebut, ya, dengan menyampaikan bahasa isyarat, ya, orang lain bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang pemberi isyarat tersebut. Nah, ini disebut dengan komunikasi isyarat atau sandi. Nah, itu berdasarkan macam komunikasi, ya. Sedangkan kalau kita melihat perbedaan, ya, komunikasi itu bisa kita bedakan. Yang pertama interpersonal. Ya, jadi komunikasi itu antar manusia, antara satu orang dengan orang lain. Ya, itu namanya komunikasi interpersonal. Tapi komunikasi itu juga ada komunikasi intrapersonal. Jadi dengan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, tapi berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Itu dinamakan dengan komunikasi intrapersonal. Nah, lantas apa tujuan dari komunikasi itu? Ya. Tentunya tadi saya sudah menyinggung bahwa ketika suatu proses komunikasi terjadi, ya, tentunya harus ada dampak, ya, pengaruh yang ditimbulkan atau efek yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Nah, oleh karena itu ada tujuan komunikasi. Kenapa orang, ya, melakukan atau membangun suatu komunikasi dengan orang lain atau pihak lain, tentunya ada tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, menurut Margono Slamet tahun 1978, tujuan komunikasi itu ada secara garis besar ada 3, ya. Yang pertama itu adalah informatif. Jadi tujuan komunikasi yang pertama itu memberikan informasi. Jadi satu orang berbicara kepada orang lain, ya, bisa saja tujuannya informatif, ya, memberikan informasi kepada orang tersebut. Nah, ini dilakukan melalui pendekatan lewat pikiran, ya. Jadi kita memberikan informasi kepada orang lain, tentunya orang lain tersebut, ya, menjadi tahu, ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya tujuan dari komunikasi tersebut informatif. Kemudian yang kedua, tujuan komunikasi yang kedua itu adalah persuasif, ya. Persuasif. Persuasif itu adalah mengajak, ya. Mengajak, memotivasi, ya, menggugah perasaan dari pihak yang diajak berkomunikasi. Nah, tentunya tujuan komunikasi persuasif ini, ya, dilakukan melalui pendekatan lewat perasaan atau emosi, ya. Nah, sedangkan yang ketiga, ya, tujuan komunikasi, ya, yang ketiga menurut Margono Slamet itu entertainment, ya, hiburan. Ya, orang berbicara satu orang dengan orang lain itu tujuannya bukan untuk memberikan informasi, bukan untuk menggugah perasaan, ya, memotivasi, mengajak, tetapi hanya untuk hiburan saja, ya, mengisi waktu senggang. Nah, ini adalah tujuan komunikasi, ya, yang dikemukakan oleh Margono Slamet. Sedangkan Scrum, ya, tahun 71 itu mengelompokkan ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama memberikan penerangan atau informasi. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi. Jadi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Margono Slamet, ya. Yang ketiga mengisi waktu senggang, hiburan. Yang keempat pendidikan. Jadi 4 ini,
ya tujuan komunikasi yang disampaikan oleh Scrum. Lantas bagaimana hubungan ya? Lantas bagaimana hubungan tadi di awal setelah saya singgung ya, hubungan komunikasi dengan penyuluhan ya. Nah, kalau kita berbicara nanti akan disampaikan di pertemuan selanjutnya, tapi ini kita singgung sebagai dasar ya keterkaitan antara komunikasi dan penyuluhan ya. Penyuluhan itu bisa kita artikan sebagai suatu sistem pendidikan ya yang mempunyai tujuan agar petani ya atau peternak mau dan mampu menerapkan ya atau mengadopsi suatu teknologi. Jadi penyuluhan itu proses pendidikan ya, bagaimana agar petani, agar peternak itu mau dan mampu menerapkan atau mengadopsi suatu teknologi. Nah, itu penyuluhan. Nah, namun ya, agar tujuan dari penyuluhan tadi ya, agar petani itu atau peternak itu mau menerapkan atau mengadopsi suatu teknologi. Nah, agar tujuan itu berhasil tentu tidak terlepas dari adanya proses komunikasi tadi. Jadi, di dalam penyuluhan itu ada proses komunikasi. Bagaimana agar petani atau peternak tadi mau dan mampu? Ya, kalau tadi dari tujuan komunikasi itu ada, yang kedua itu tujuannya adalah untuk persuasif. Ya, mengajak, memotivasi, menggugah perasaan dari petani atau peternak. Nah, itulah keterkaitan antara penyuluhan dan komunikasi, ya. Agar tujuan dari penyuluhan itu berhasil, tentu tidak bisa terlepas dari adanya proses komunikasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan penyuluhan, ya, harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan entertainment, menghibur ya. Tujuan komunikasi tadi salah satunya adalah entertainment atau menghibur. Jika penyuluhan itu dilakukan tanpa hiburan, ya, tentunya peserta penyuluhan itu akan cepat jenuh, ya, atau bahkan nanti kegiatan penyuluhan itu mungkin ditinggalkan karena ya peserta penyuluhan itu ya bosan, ya, atau mengantuk mendengarkan penyuluh. Nah, oleh karena itu, ya, harus ada tujuan komunikasi, entertainment atau menghibur juga dalam kegiatan penyuluhan itu. Nah, di dalam pelaksanaan penyuluhan juga tidak boleh berlebihan, ya, atau merusak suasana sehingga kegiatan penyuluhan itu menjadi tidak efektif, ya. Dalam arti kurang atau tidak akan tercapai tujuan dari kegiatan penyuluhan tersebut. Nah, penyuluhan itu bukan sekedar penerangan. Jadi, penyuluhan itu bukan hanya penyuluh menyampaikan informasi selesai, bukan seperti itu. Tapi penyuluhan itu ya tidak hanya sekedar penerangan, tetapi ada tujuan informatif ya dan persuasif yang dikehendaki ditunjang dengan tujuan entertainment. Jadi tadi tujuan-tujuan dari komunikasi itu harus ada ya dalam kegiatan penyuluhan. Tadi kita sudah membahas tujuan komunikasi yang dikatakan oleh Scrum dan Margono Slamet. Nah, oleh karena itu tujuan dari komunikasi itu harus ya diaplikasikan dalam kegiatan penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan itu ya bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, makanya di dalam kegiatan penyuluhan ya tujuan-tujuan komunikasi baik itu informatif, persuasif ya juga harus ditunjang dengan tujuan entertainment tadi ya atau hiburan tadi ya, sehingga sasaran dari penyuluhan baik itu petani atau peternak itu bisa memberikan respon yang positif ya, menjadi sadar
Ya, oh ternyata setelah diberikan informasi itu, ya, oh ini berarti mereka menyadarkan petani atau peternak itu bahwa itu memang kebutuhan mereka, ya, bahwa itu memang harus segera mereka adopsi, sehingga timbul minat dari eh, sasaran penyuluhan petani atau peternak itu untuk mulai mencoba sampai kepada dia menerapkan. Nah, oleh karena itu, ya, keterkaitan dari komunikasi dan penyuluhan itu terletak pada, ya, tujuan-tujuan komunikasi dan proses komunikasi itu, ya, menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan. Apa saja unsur-unsur komunikasi yang perlu diperhatikan? Nah, saya tadi sudah sampaikan di awal, ya, bahwa unsur-unsur komunikasi yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada komunikator, ya, berfungsi ganda atau sebagai sumber atau pembuat sandi. Jadi sumber informasi atau orang yang memberikan informasi atau orang yang membagikan informasi, ya. Kemudian pesan, apa pesan atau informasi yang dia bagikan. Kemudian saluran, dia pakai saluran apa, ya. Dia pakai sarana apa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, unsur dari komunikasi itu adalah komunikan, ya. Ada orang yang menerima pesan, ya. Kemudian yang kelima adalah tujuan atau pengaruh. Jadi ada timbal balik, ya, dari komunikasi tersebut. Nah, ini 5 unsur-unsur komunikasi yang perlu diperhatikan. Nah, unsur-unsur komunikasi itu yang pertama yaitu komunikator, ya. Dalam penyuluhan, komunikator adalah penyuluh, ya. Di mana David Berlo menyatakan bahwa agar komunikasi berjalan efektif, maka komunikator, ya, atau penyuluh atau sumber informasi harus memenuhi syarat-syarat. Jadi untuk menjadi seorang komunikator itu ada syaratnya, ya. Orang yang menyampaikan atau memberikan informasi itu pertama dia harus terampil berkomunikasi. Jadi kalau seseorang ya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak terampil berkomunikasi, tentunya tidak akan bisa menjadi seorang penyuluh. Kemudian syarat yang kedua, menjadi seorang komunikator itu dia memiliki pengetahuan tentang keadaan. Jadi dia memahami keadaan dari, ya, keadaan dari orang atau sasaran dari penyuluhannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat menyesuaikan diri dengan sistem sosial, ya. Dapat menyesuaikan diri dengan sistem sosial, ya, yang diajak berkomunikasi. Jadi memahami bagaimana keadaan sosial dari orang, ya, yang diajak berkomunikasi atau sasaran dari komunikator. Kemudian yang keempat, syarat-syarat komunikator itu adalah menghargai budaya, ya. Jangan sampai seorang komunikator atau sumber informasi itu, ya, menyinggung, ya, perasaan atau menyinggung atau melakukan suatu tindakan yang menyalahi kebudayaan dari sasaran penyuluhan tersebut atau pihak yang diajak berkomunikasi itu, ya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi, seorang komunikator atau sumber itu harus mampu menarik perhatian. Jadi seorang komunikator itu harus mampu menarik perhatian komunikan atau orang yang diajak berkomunikasi, ya. Menggugah hati, membangkitkan keinginan, meyakinkan dan menggerakkan usaha para komunikan atau sasaran. Nah, jadi untuk menjadi komunikator atau sumber informasi harus, ya, memenuhi syarat-syarat yang telah saya jelaskan ini.
Kemudian yang kedua, masalah pesan. Ya. Dalam berkomunikasi, ya, komunikator harus mampu membuat atau menciptakan kode sandi dari pesan yang dimengerti oleh komunikan. Jadi seorang komunikator itu harus mampu menyampaikan pesan kepada orang yang diajak berkomunikasi atau komunikan, ya, secara baik sehingga pesan tersebut bisa dipahami dengan baik. Oleh karena itu, bila suatu pesan tidak bisa disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan baik, tentunya nanti pesan itu akan dimaknai berbeda oleh komunikan. Artinya apa yang dimaksud komunikator tidak sama dengan apa yang dipahami oleh komunikan. Nah, itu kalau misalnya komunikator tidak mampu membuat pesan secara baik untuk bisa disampaikan kepada komunikator. Oleh karena itu perlu syarat-syarat pesan agar komunikasi efektif menurut Berlo, ya. Yang pertama, ya, pesan itu, ya, harus mempunyai struktur yang jelas, ya. Jadi ya mulai dari struktur katanya, ya, itu harus memiliki struktur yang jelas. Kemudian yang kedua, syarat pesan-pesan agar komunikasi efektif itu isi yang menarik. Jadi pesan itu harus isi yang menarik, ya, yang isinya menarik, yang tidak diketahui oleh komunikan atau orang yang menerima pesan sebelumnya. Jadi menarik bagi mereka. Kemudian tentunya syarat yang ketiga, elemen yang bermanfaat. Ya, jadi pesan itu sangat bermanfaat bagi komunikan atau orang yang menjadi sasaran komunikasi kita. Dan pesan itu juga harus dicoba, ya, dapat dicoba, ya. Dan kemudian pesan dalam bentuk lambang dan simbol itu, ya, yang harus dimengerti oleh sasaran komunikan. Jadi jangan sampai kita membuat bahasa isyarat, ya, tapi komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi itu tidak memahami bahasa isyarat yang kita sampaikan. Nah, itu adalah 5 syarat-syarat agar komunikasi kita itu efektif, ya, syarat-syarat pesan. Kemudian yang ketiga, saluran atau channel, ya, saluran atau media harus, ya, dapat mengenai berbagai indera. Jadi tidak hanya indera pendengaran, tapi bisa juga indera penglihatan. Ya. Lebih banyak indera terangsang, maka makin besar presentasi materi yang dipelajari yang melekat dalam ingatan komunikan. Jadi semakin bagus atau semakin mampu seorang komunikator, ya, memadukan suatu saluran atau media, ya, yang menggabungkan, ya, indera penglihatan, ya, dan indera pendengaran, tentunya itu menjadi lebih bagus, ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa daya ingat yang tersisa setelah seseorang melakukan kegiatan berkomunikasi, nah ini hasil risetnya, ya, di mana 20%, hanya 20% saja orang mengingat jika suatu informasi itu hanya disampaikan melalui telinga atau pendengaran. Jadi ketika suatu proses komunikasi, ya, dilakukan, ya, dengan melalui media, ya, yang menyasar, ya, indera pendengaran atau telinga dari komunikan atau sasaran dari komunikasi kita, itu hanya 20% saja yang akan diingat. Selainnya ya mungkin 80%-nya akan lupa. Nah, jika suatu komunikasi juga dilakukan, ya, dengan menyasar indera penglihatan atau media itu, ya, merangsang hanya dengan indera penglihatan saja. Nah, itu nanti informasi tersebut, ya, yang hanya dia lihat itu yang melekat nanti, ya, dalam pikiran orang tersebut hanya 30%.
Jadi 70%-nya akan lupa. Jadi orang dengan mendengar 20% hanya diingat, sisanya akan lupa. Nah, begitu juga dengan dia hanya melihat gambar atau melalui video saja tanpa ada suara misalnya. Itu nanti 30% saja yang dilihat. Sedangkan melalui telinga dan mata, jadi media yang mampu menyasar ya, indera pendengaran dan mata, itu membuat informasi yang dibagikan ya dengan suara dan video itu nanti 60% nanti akan melekat dalam pikiran orang tersebut. Jadi semakin tinggi. Nah, sedangkan bila menggunakan ya media yang dapat merangsang telinga dan mata ditambah dengan alat peraga ya, jadi langsung dipraktekkan, itu 75% nanti ya akan melekat di dalam pikiran komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Sedangkan dengan pengalaman langsung di lapangan ya, bagaimana komunikan itu kita ajak di lapangan, kemudian mempraktekkan secara langsung di lapangan. Nah, itu tentunya nanti 100% ya informasi atau materi yang dibagikan oleh penyuluh tersebut akan bisa diingat atau dipahami ya secara utuh oleh pihak dari komunikan. Nah, sedangkan komunikan atau receiver atau orang yang menerima pesan, ya, komunikan itu adalah sasaran penyuluhan yang spesifik yang mempunyai masalah dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya serta membutuhkan bantuan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi secara cepat dan tepat, yaitu komunikan. Jadi komunikan itu adalah orang yang membutuhkan ya bantuan dari penyuluh ya untuk mampu keluar dari masalah mereka. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan pesan itu harus bisa dikemas dengan baik ya. Harus bermanfaat bagi komunikan atau orang yang menerima informasi maupun ya harus bisa dicoba. Sedangkan yang kelima, tujuan atau pengaruh atau efek itu terjadinya persamaan pengertian, ya, kesamaan arti pesan, ya, baik itu penerima maupun dengan sumber informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh sumber informasi dengan yang diterima oleh komunikan atau penerima informasi itu informasinya dimaknai sama, ya. Jangan sampai seorang komunikator ya menyampaikan suatu informasi A ya kepada komunikan, tetapi komunikan tersebut memahami informasi itu menjadi B, artinya tidak ada kesamaan arti. Berarti ada kesalahan ya dari seorang komunikator dalam menyampaikan pesan sehingga tidak mampu dipahami ya oleh komunikan dengan arti yang sama yang dipahami oleh komunikator. Nah, inilah 5 unsur-unsur dalam komunikasi. Sedangkan tahapan dari komunikasi ya, ada 5 tahapan dari komunikasi. Yang pertama itu adalah tahapan to introduce ya, yaitu mengenalkan. Jadi komunikasi itu tahapannya mengenalkan ya. Ketika seseorang berkomunikasi kepada orang lain, tentunya tidak langsung menjelaskan atau tidak langsung mempraktekkan. Seorang penyuluh ketika berkomunikasi dengan sasarannya, apakah itu petani atau peternak, dia tidak langsung menjelaskan atau mempraktekkan. Tetapi tahapan komunikasi yang dia bangun pertama adalah mengenalkan ya. Karena informasi itu tentunya adalah informasi yang baru ya, yang bermanfaat untuk sasaran komunikasi atau komunikan. Jadi tahap yang pertama, komunikasi itu mengenalkan. Kemudian setelah sudah dikenalkan, tahapan komunikasi yang kedua adalah mempraktekkan ya, mempraktekkan atau to demonstrate ya. Jadi setelah dikenalkan ya, berikan informasi, kemudian dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah to explain, ya, menjelaskan.
Setelah dipraktekkan, dijelaskan ya, mengapa seperti itu. Nah, yang keempat, tahapan komunikasi yang keempat adalah menerapkan. Jadi diterapkan kepada komunikan ya, atau penerima pesan atau sasaran komunikasi kita. Kemudian yang kelima adalah to summarize atau menyimpulkan. Nah, itu adalah 5 tahapan komunikasi. Sedangkan teknik dari komunikasi ya. Teknik dari komunikasi. Nah, teknik komunikasi itu bisa kita bagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama, teknik komunikasi menurut media komunikasinya. Ya. Menurut media komunikasinya. Teknik komunikasi menurut media komunikasinya. Yang pertama adalah lisan. Jadi medianya secara lisan. Kemudian bisa juga ya cetak dan terproyeksi. Nah, ini menurut media komunikasinya. Sedangkan yang kedua, teknik komunikasi itu menurut hubungan antara komunikator dengan komunikan. Jadi berdasarkan hubungan antara komunikator dengan komunikan. Nah, teknik komunikasi yang pertama ada secara langsung. Jadi langsung bertatap muka atau bertemu langsung, atau pihak komunikator langsung berbicara dengan pihak komunikan. Nah, ini secara langsung. Atau bisa juga tidak langsung. Sedangkan yang ketiga, teknik komunikasi berdasarkan pendekatan psikososialnya, ya. Ada teknik komunikasi secara perorangan, jadi antara satu komunikator dengan satu komunikan, atau satu komunikator dengan sekelompok komunikan, atau satu komunikator dengan banyak ya masyarakat atau sasaran dari penyuluhan. Nah, itu ada secara perorangan, kelompok, dan secara massal. Nah, ini adalah teknik komunikasi ya yang bisa kita bagi menjadi 3 ya secara garis besarnya, dan penjelasan dari ketiga ini sudah saya jelaskan seperti yang ada dalam slide ini. Nah, sedangkan dimensi tujuan komunikasi ya menurut Margono Slamet ya, dimensi tujuan komunikasi yang pertama tujuan atau sasaran yang dituju ya. Dimensi tujuan komunikasi itu yang pertama ya, dimensi tujuan komunikasi, tujuan yang sasaran dituju itu kepada siapa atau tujuannya apa ya. Apakah bersifat konsumtif ya, dapat langsung diserap atau diamati. Atau yang kedua, efek. Jadi komunikasi itu tidak langsung untuk diserap atau diamati, namun ya efek atau pengaruh yang dikehendaki ya sebagai hasil dari suatu komunikasi. Jadi dimensi tujuan komunikasi secara efek ini bersifat instrumental, tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh komunikan dan tidak dapat diamati. Jadi dimensi itu adalah tujuan komunikasi itu bisa kita bagikan menjadi 2 berdasarkan dimensinya. Apakah tujuan kita itu ingin langsung ya, informasi itu dapat diserap atau informasi itu dapat dipraktekkan atau diamati oleh komunikan, atau kita hanya masih memberikan pengaruh ya atau perubahan perilaku, sehingga dengan mendengar informasi itu ya yang pertama kita ubah adalah perubahan perilakunya. Nah, ini kan tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh komunikan. Nah, ini disebut dengan dimensi tujuan komunikasi ya secara efek. Nah, kalau kita melihat ya proses komunikasi itu bisa kita gambarkan
ya, seperti yang ada di dalam slide ini, ya. Dari tadi penjelasan para ahli, kemudian kesimpulan ya kita terkait dengan komunikasi, kemudian kita tadi membahas terkait dengan unsur-unsur ya yang harus ada dalam komunikasi, maka unsur-unsur tersebut ya bisa kita gambarkan ya menjadi sebuah proses komunikasi. Oleh karena itu dalam slide ini ya saya menggambarkan ya proses komunikasi ya di mana komunikator yang penyampai informasi ya atau penyampai pesan tentunya dia memiliki informasi atau gagasan yang ingin disampaikan ya. Oleh karena itu ya agar gagasan dia tersebut bisa disampaikan dengan baik, tentunya dia harus dikemas menjadi sebuah pesan yang bermanfaat atau yang berarti ya. Nah, namun demikian pesan tersebut tentunya juga harus ditujukan kepada orang yang kita kehendaki ya. Yang kita kehendaki ingin menerima atau mendapatkan informasi yang telah kita buat tersebut ya atau pesan yang hendak kita sampaikan tersebut. Nah, namun demikian ya tidak cukup hanya ya komunikatornya atau pesannya sudah jelas apa yang hendak disampaikan, kemudian orang yang menerima pesan itu juga sudah ada, itu tidak cukup, tapi harus ada media untuk menyampaikan pesan tersebut. Ya. Nah, makanya ya pesan tersebut yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu harus bisa dimaknai sama, ya. Kalau pesan tersebut tidak bisa dimaknai sama antara komunikator dengan komunikan, nanti tidak akan ada umpan balik, tidak ada respon dari komunikan. Tetapi bila pesan tersebut ya bisa disampaikan secara baik kepada komunikan dan pesan tersebut dimaknai sama dengan apa yang disampaikan komunikator, maka akan ada umpan balik ya dari seorang komunikan kepada komunikator. Sehingga akan terjadi pertukaran makna ya atau pertukaran isi pesan antara seorang komunikan dengan komunikator. Sehingga proses komunikasi tersebut ya berjalan dengan lancar ya. Karena seringkali juga ya di dalam proses komunikasi ya meskipun komunikatornya, pesannya dan komunikannya sudah ada dan sudah jelas, tetapi ada juga ya pengganggu-pengganggu ya. Apakah itu stigma ya, prasangka, kemudian ideologi yang berbeda antara komunikator dengan komunikan ya. Kemudian ada pengalaman buruk dalam interaksi sebelumnya. Nah, ini akan mempengaruhi proses dari komunikasi. Oleh karena itu, seorang komunikator harus mampu ya mengemas suatu pesan atau informasi kepada komunikan ya dan bisa meminimalisir ya noise atau pengganggu tadi ya sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami sama dengan komunikan atau penerima dan kemudian penerima bisa memberikan umpan balik ya kepada komunikator atau penyampai pesan dan terjadi pertukaran makna antara kedua pihak. Nah, inilah proses komunikasi yang selayaknya ya terjadi antara suatu komunikator dengan komunikan. Nah, komunikator ya harus mampu ya menciptakan komunikasi interpersonal dalam dirinya. Begitu juga dengan komunikan ya harus mampu menciptakan komunikasi interpersonal. Intrapersonal tadi
sebelumnya sudah sampaikan ya, mampu berbicara dengan diri sendiri ya, sehingga tercipta komunikasi interpersonal atau komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Nah, demikian penjelasan materi perkuliahan kita ya di pertemuan pertama ya dan pertemuan kedua mata kuliah komunikasi dan penyuluhan. Nanti silakan saudara jika ada pertanyaan atau kurang paham ya, silakan boleh juga ditanyakan kepada saya baik melalui WA group ataupun melalui Google Classroom yang telah kita buat. Nanti akan saya sampaikan ya tugas setelah perkuliahan ini yang akan saya buat di Google Classroom. Silakan nanti saudara mengerjakannya dan itu menjadi bukti saudara ya kehadiran saudara dalam mengikuti perkuliahan kita di pertemuan pertama dan kedua ini. Saya akan melakukan share ya terkait dengan file ini di YouTube. Silakan nanti saudara bisa membukanya ya melalui link yang saya bagikan sehingga saudara nanti bisa ya mengulas atau memutar video ini kapanpun Anda ada waktu sehingga Anda bisa semakin paham dengan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, demikian saja perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan ketiga minggu depan.